Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Agung Ari Wibowo. Di sini kita akan belajar tentang seri dari mata kuliah termodinamik dan kimia atau termodinamika dan kimia, seperti itu. Jadi video ini merupakan video awal ya pada rangkaian mata kuliah termodinamika. Nah, mata kuliah di termodinamika ini nanti ada beberapa bab yang akan kita pelajari ya. Yang pertama tentang hukum termodinamika, kemudian properti fluida murni, ini terkait dengan perhitungan volumenya ya, volume dan tekanan. Kemudian nanti ada heat effect ya. Ini juga terkait dengan, mungkin kalau teman-teman sudah belajar azas teknik kimia 2, ini berkaitan dengan hal tersebut, yaitu perhitungan raca energi. Dan terakhir nanti ini ada pengantar tentang kesetimbangan uap cair. Jadi 4 ini nanti kita akan memakai buku panduannya, itu buku dari Smith-Vaness ya, buku yang Smith-Vaness. Yang kita pakai adalah buku yang edisi 8, seperti itu. Oke, tapi pada pertemuan ini nanti saya tidak akan langsung membahas tentang hukum termodinamika, tapi saya akan memperkenalkan dulu apa itu termodinamika. Kemudian kita akan sedikit belajar tentang mengulang pembahasan tentang satuan dan tekanan, karena memang nanti pada perhitungan-perhitungan berikutnya ya di mata kuliah termodinamika ini tidak lepas dari satuan dan konversinya, seperti itu. Oke, langsung masuk saja. Nah, ini ada pertanyaan. Apa sih termodinamika itu? Dan bagaimana sih termodinamika itu bisa menjadi hal yang penting di teknik kimia atau di bidang teknik kimia, seperti itu. Mungkin kita dari masa-masa SMA dulu sering mendengar ya kata-kata termodinamika seperti itu. Nah, artinya sendiri termodinamika itu sepertinya apa sih? Ini kalau kita tinjau, kita lihat dari dua kata di sini. Di sini ada termo dan dynamic ya. Di sini berarti kalau termo itu mengacu pada thermal. Nah, thermal itu biasanya mengacu pada apa? Pada panas atau pada energi panas, seperti itu, atau pada energi, seperti itu kan. Atau pada keadaan panas tertentu dari suatu bahan ya. Kemudian di sini ada dynamic. Dynamic itu artinya berubah ya. Nah, perubahan atau berubah itu berarti di sini ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu berubah. Jadi di sini ada yang namanya perubahan energi. Kalau kita lihat dari arti termodinamika ini sendiri. Nah, termodinamika itu sebenarnya merupakan cabang ya dari fisika, dan dia lebih concern atau lebih fokus pada panas, suhu, dan hubungan antara energi dan kerja, seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini berarti ada pertukaran energi ya, pertukaran energi dalam bentuk panas mungkin ya, karena ukurannya energi nanti bisa kita lihat yang paling gampang itu berdasarkan suhu. Nah, suhu itu biasanya kan menyatakan temperature ya, temperature mengindikasikan adanya pertukaran panas di situ, seperti itu. Jadi ini termodinamika. Nah, termodinamik sendiri kalau kita jelaskan di awal tadi ya, berarti di situ hal yang paling banyak dipelajari di situ adalah nanti tentang flow dari suatu energi ya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 ya. Seperti tadi ada flow dari suatu energi atau aliran suatu energi atau perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk yang dua atau dari bentuk yang lain. Nah, kemudian perubahan energi itu nanti itu kadang-kadang bisa disertai juga dengan perubahan fase ya, perubahan fase. Nah, jika terjadi perubahan fase, biasanya itu disertai juga adanya kesetimbangan fase, seperti itu. Atau juga bisa disertai dengan kesetimbangan kimia, seperti itu. Misalnya pada reaksi bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik itu sebenarnya juga di situ terjadi pertukaran energi seperti dari satu substance ke substance yang lain, sehingga nanti bisa menyebabkan pada kondisi tertentu reaksinya berada pada kesetimbangan, ditinjau dari kesetimbangan energinya juga, seperti itu ya. Jadi itu yang disebut sebagai termodinamika. Nah, pertanyaannya, kenapa sih termodinamika ini menjadi hal yang penting di bidang teknik kimia ya? Bahkan merupakan core ya, merupakan inti dari bidang teknik kimia, seperti itu. Karena kita tahu ya, energi di bidang teknik kimia itu merupakan salah satu pembahasan yang khusus ya. Contohnya saudara dari semester ini, mungkin semester atau semester sebelumnya itu sudah belajar ATK 2. Nah, ATK 2 itu intinya dia itu apa? Adanya neraca panas ya, seperti itu. Atau mungkin nanti ketika saudara belajar tentang
transfer panas ya, terutama transfer panas. Nah, di situ ada otomatis ada transfer energi dalam bentuk panas seperti itu. Kemudian nanti Anda akan belajar lagi contohnya di transportasi fluida. Nah, di situ Anda akan belajar bagaimana suatu fluida mengalir dia membawa energi tertentu, kemudian Anda bisa mendesain perpipaannya seperti itu. Juga misalkan di alat-alat separasi ya seperti itu. Nah, karena dari segi tinjauan termodinamika sendiri eh, beberapa zat itu bisa terpisah dengan memanfaatkan kesetimbangan fasenya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau saudara pernah masak air itu Anda mendidihkan air H2O, ketika Anda panaskan itu pasti dia berubah fase. Nah, ketika terjadi perubahan fase itu sebenarnya misalkan air ya pada suhu 100 derajat Celcius dia tidak langsung menguap semuanya. Nah, di situ kan ada energi yang dibutuhkan untuk menguapkan. Nah, jadi di situ ada liquid yang teruapkan dan ada masih yang berwujud liquid. Atau ketika Anda menguapkan misalkan campuran antara etanol dengan air, di mana titik didih etanol itu lebih kecil daripada titik didihnya air. Titik didihnya etanol sekitar 78. Ketika Anda menguapkan pada suhu sekitar 80-an, ya, uap yang dihasilkan itu lebih banyak mengandung etanol daripada airnya. Nah, di situ juga terjadi kesetimbangan karena apa? Karena adanya tinjauan dari energi Gibbs ya, di situ energi Gibbs. Nah, nanti itu keterkaitannya juga dengan termodinamika. Itulah yang menyebabkan kenapa seorang engineer teknik kimia itu harus memiliki basic atau pengertian dasar tentang termodinamika yang bisa dikaitkan dengan di bidang teknik kimia seperti itu. Oke, tapi sebelum kita membahas itu semua pada pertemuan berikutnya, ini kita akan membahas dulu tentang dasar-dasar perhitungannya terkait dengan apa besaran dan satuan yang paling sering digunakan di perhitungan termodinamika seperti itu. Oke, kita tahu ya, mungkin kita sudah belajar sejak lama ya tentang unit dan unit quantity. Ini artinya adalah satuan dan besaran ya. Yang sering kita dengar itu ada panjang ya, ada massa, ada waktu, ada arus listrik, ada suhu, ada jumlah zat ya, ada kemudian intensitas luminus ya, yang ini terkait dengan cahaya seperti itu. Jadi banyak seperti itu yang ini terkait juga dengan perhitungan-perhitungan di teknik kimia. Yang sering paling dipakai mungkin itu adalah massa, waktu, suhu, sama panjang. Itu yang paling sering dipakai di teknik kimia seperti itu. Nah, hubungan antara massa dengan volume tertentu itu sering kita sebut sebagai densitas di situ ya, densitas. Nah, densitas ini sebenarnya menyatakan kepadatan ya. Kepadatan itu artinya dalam volume tertentu itu terdapat massa berapa sih, misalkan seperti itu. Misalkan air kalau kita ngomong air misalkan 1 liter. Nah, 1 liter air. Nah, itu ada pertanyaan, masanya 1 liter air itu berapa? Seperti itu. Atau misalkan kita punya bensin atau bahan bakar gitulah. Bensin. Jadi kita beli bensin 2 liter itu, 2 liter. Oke, tapi ketika kita melakukan perhitungan reaksi pembakarannya yang kita hitung kan bukan volumenya, tapi apa? Molnya. Nah, mol didapat dari mana? Didapat dari massa. Nah, untuk menghubungkan antara volume dengan massa ini ada satu besaran yang namanya adalah densitas seperti itu. Nah, density sendiri itu dinyatakan dengan massa per volume karena dia menyatakan kepadatannya. Jadi, jumlah massa dari suatu zat dibagi dengan volumenya pada keadaan itu. Nah, volume ini sendiri sebenarnya dia tergantung pada suhu. Jadi biasanya suatu zat yang memiliki suhu lebih tinggi ya itu pada zat yang sama ya. Zat sama misalkan sama-sama air pada suhu 80 dan suhu 20 itu nilai volumenya itu biasanya lebih besar yang suhu 80 daripada yang 20. Jadi volume ini sebenarnya tergantung pada suhu juga seperti itu. Oke, nah densitas ini nanti ada kaitannya ya terutama dengan bidang teknik kimia dengan flow rate ya, karena pada suatu proses yang Anda sudah belajar di ATK 1 ya, ada suatu proses misalkan Anda proses zat A menjadi zat B, itu kan ada satuannya, misalkan zat A mengalir masuk ke dalam suatu reaktor dengan laju massanya sebesar 2000 kg per second ya, di situ. Nah, di sini ada mass rate ya, mass rate berarti di situ yang satuannya per second itu berarti adalah laju ya, seperti itu. Laju. Nah, kalau misalkan itu kita rubah satuannya misalkan Pertalite digunakan sebagai bahan bakar yang mengalir pada
satuan misalkan 2 liter per menit, seperti 2 liter per menit. Nah, di sini kalau Anda mau menghitung reaksinya, pembakarannya, maka kan Anda 2 liter per menit itu harus Anda rubah menjadi misalkan 2 gram atau harus Anda rubah menjadi satuan gram atau kilogram. Agar apa? Agar Anda bisa mendapatkan satuannya dalam bentuk mol. Karena nanti ketika Anda sudah mendapatkan dalam bentuk mol, maka Anda bisa menghitung dalam reaksinya seperti itu. Ya, berarti di sini kalau Anda ketemu misalkan satuannya tadi ya, misalkan ketemu 2 liter per menit, Anda mau menjadikan dia satuan massa, maka apa? Kita lihat di persamaan ini, densitas dikalikan volume. Berarti 2 liter per menit ini kalau diubah menjadi massa, Anda tinggal mengalikan aja volume rate-nya tadi ya, walaupun satuannya per menit karena dia volume rate, Anda kalikan densitasnya, nanti ketemunya adalah laju masanya, seperti itu. Jadi satuan per menit itu bukan menjadi penghalang Anda menggunakan densitas di sini, seperti itu ya. Oke, nah contoh lagi kalau kita kembangkan, maka flow rate itu sebenarnya itu bisa kita ukur ya. Flow rate itu apa sih sebenarnya? Flow rate itu adalah satuan dari laju alir pada waktu tertentu. Nah, laju alirnya ini kebetulan dalam volume ya, seperti itu. Nah, volume ini sebenarnya bisa dikatakan juga dengan pipa ya, seperti itu. Misalkan air tadi mengalir dalam pipa itu dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kira-kira bisa nggak dihitung volume rate-nya? Bisa ya, bisa. Karena kita lihat di sini susunannya pipa itu kan sebuah silinder ya. Sebuah silinder itu berarti dia punya luas penampang di sini, benar nggak? Luas penampang. Nah, kita kan asumsi bahwa airnya tadi itu mengisi semua bagian pipanya di sini, berarti dia melewati luas penampangnya semuanya kan ya. Nah, kalau saya punya kecepatan, satuannya tadi kecepatan apa? Meter per second ya. Kalau saya kalikan dengan luas tadi satuannya apa? Meter kuadrat. Maka ketemunya apa? Meter per second kalikan meter kuadrat, ketemu meter kubik per second. Nah, itu menjadi satuan dari flow rate laju alir, karena satuannya meter kubik ya, seperti itu. Nah, luas penampangnya si pipa tadi bisa dicari dengan apa? Cari dengan diameter tadi. Anda seperti menghitung luas lingkaran. Kalau pipanya misalkan bentuknya persegi, ya Anda mencari luasnya persegi. Seperti itu. Ini hubungan antara densitas, flow rate, massa, kecepatan alir. Seperti itu juga molarnya. Berarti nanti ketika Anda punya suatu proses yang didefinisikan dengan kecepatan, maka tidak masalah Anda bisa menemukan massanya. Selama Anda mengetahui hal-hal yang diperlukan seperti densitasnya berapa, kemudian diameter dari pipanya berapa. Seperti nanti Anda bisa mencari nilai massanya sampai ketemu molarnya juga, seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Nah, tekanan ini juga sering keluar ya, sering dipakai pada perhitungan-perhitungan ya, seperti itu. Nah, tekanan ini dinyatakan sebagai gaya per satu satuan gaya per satuan luas, seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalkan Anda kalau Anda punya jarum, kemudian Anda tusukkan kepada sebuah benda dan dia bisa tembus, ya, itu karena apa? Karena tekanannya besar. Kok bisa? Jarumnya kecil padahal. Nah, semakin kecil ujung jarumnya atau semakin lancip, itu akan memberikan tekanan yang lebih besar dengan gaya yang sama, seperti itu. Anda bisa menghitung aja, misalkan sama-sama ini kita coba menghitung tekanan ya dari gaya. Misalkan kita punya gaya 10 Newton, dan tekanannya di yang pertama itu 5. Maka pressure-nya berapa nanti? 10 per 5, ketemu 2 pressure-nya. Kalau areanya ini saya jadikan 0,1, ya berarti 10 dibagi 0,1 menjadi 100. Bedanya kan drastis itu antara 2 dengan 100, seperti itu. Jadi itu tadi ya pressure, seperti itu. Oke. Nah, pressure ini nanti satuannya bisa macam-macam ya. Bisa di dalam bentuk satuan Pascal, kilopascal, bisa juga dalam satuan torr atau bar. Nah, itu nanti kita tinggal memanfaatkan aja itu. Mana yang kita perlukan, seperti itu. Nah, contohnya misalkan contohnya ada balon yang mau nanti dipanaskan dengan menggunakan. Nah, kenapa dia kok bisa meletus seperti itu? Kenapa? Ini ada pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan, ada jawabannya seperti ini ya. Kenapa sih ketika balon kita
taruh di atas lilin tadi kok bisa meledak? Itu jawabannya adalah ketika munculnya ekspansi ya. Ketika kalau ekspansi itu berarti kan mengembang. Nah, di situ ada zat udara yang ketika dipanaskan dia itu mengembang. Seperti sifatnya gas ya. Ketika dia mengembang, dia itu memberikan tekanan pada dinding-dinding balon. Nah, balon ini dia memiliki tekanan maksimal yang bisa dia atasi seperti itu. Ketika tekanannya melebihi dari tekanan maksimal yang bisa dia atasi, maka dia akan meletus. Seperti itu yang terjadi pada balon yang dipanaskan tadi. Jadi heating atau pemanasan itu juga bisa memberikan efek pada tekanan. Atau yang kedua misalkan teman-teman ini beli Sprite gitu ya. Beli Sprite atau beli Coca-Cola ya. Ketika Anda kocok di situ, di situ kan botolnya menjadi lebih keras. Karena apa? Karena di situ terjadi rilis gas CO2 ya, dari gas CO2 yang terlarut pada pada minumannya tadi. Atau mungkin kalau teman-teman pernah mainan karbit ya, karbit yang biasanya digunakan untuk mematangkan buah ya, seperti itu. Kalau dulu masih kecil mungkin sempat mainan mercon yang terbuat dari bambu itu. Ini kalau misalkan kita dulu kan mainnya bambu ya, kemudian kita lubangi kecil, kemudian kita masukkan karbit di dalamnya, kita kasih air sedikit, nah kemudian kita tutup keduanya, nah kemudian nanti kita sulut pakai api, kemudian dia meledak seperti itu. Nah di situ ada reaksi kimia ya antara si air dengan si karbit, ya kan? Nah di situ sebenarnya muncul tekanan sebenarnya, melepaskan gas. Ketika gasnya itu nanti terbentuk sangat besar lama-kelamaan. Kalau bambunya nggak kuat, tuh bambunya bisa pecah seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga tahu ini adanya tekanan hidrostatis ya. Misalkan tekanan hidrostatis itu contohnya paling gampang tuh Anda bisa mencoba, misalkan Anda punya akuarium dengan kaca yang tipis tapi tinggi dan lebar. Kacanya tipis, misalnya kaca 2 mili. Itu kalau Anda isi dengan penuh ya, itu bisa terjadi kemungkinan nanti kacanya retak. Karena apa? Dia tidak bisa menahan tekanan hidrostatis dari air yang diisikan di dalam akuariumnya. Seperti itu. Jadi efek dari macam-macamnya terhadap tekanan itu banyak seperti itu. Oke. Tadi static pressure atau tekanan hidrostatis. Nah, ini rumusnya Roggeha tadi. Jadi Anda bisa lihat misalkan di sini punya suatu silinder ya, yang dilubangi. Lubangnya dari atas sampai bawah. Nah, di sini nanti semburannya yang paling bawah di mana? Ada di paling bawah, semburan yang paling besar. Karena apa? Tekanannya di sini paling tinggi ya dibanding tekanan yang di sini. Seperti itu. Karena apa? Di sini ada P sama dengan Roggeha. H ini itu adalah kedalaman ini ya. Berarti semakin dalam itu menyebabkan tekanan yang semakin tinggi. Ketika tekanannya tinggi itu bisa dikonvert ke kecepatan ya, sehingga menghasilkan kecepatan yang tinggi pula seperti itu. Nah, ini static pressure. Nah, tadi karena pada perhitungan tekanan itu kita tahu tadi rumusnya kan Roggeha di sini, ya kan? Nah, kalau kita mau menghitung tekanan total di sini itu tekanannya itu tidak hanya tekanan yang ditimbulkan oleh Roggeha, tapi kan kalau wadahnya wadah terbuka ya, ini ada tekanan dari atmosferik juga. Atau misalkan Anda ini memberikan tekanan di sini ya. Misalkan apa? Ke dalam wadah tertutup Anda pakai pompa sepeda, itu Anda pompa ya, di dalamnya nanti ada airnya, di dalamnya sini ada airnya, maka tekanan yang ada di bawah ini itu sama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh hidrostatis tadi ditambah dengan tekanan di ruang kosongnya yang Anda inputkan ya. Misalkan Anda pakai pompa, Anda inputkan di situ, maka tekanannya nggak hanya 1 atm ya di situ, tapi bisa penambah sesuai dengan tekanan yang Anda masukkan di situ. Nah, jumlah tekanan total ini disebut sebagai absolute pressure ya, atau tekanan absolut ya, seperti itu. Di sini disebut sebagai tekanan absolut. Sedangkan tekanan yang terukur pada satu alatnya itu disebut sebagai gauge pressure. Nah, kemudian dia dipengaruhi juga tekanan pada tekanan lingkungan disebut sebagai atmospheric pressure. Ini yang perlu Anda ingat ya. Nah, biasanya sering dipakai pada perhitungan itu adalah absolute pressure. Jadi nggak hanya berhenti di Roggeha, tapi harus dirubah dulu menjadi absolute pressure. Caranya gimana? Caranya ditambahkan dengan tekanan lingkungan. Nah, tekanan lingkungan ini macam-macam ya, tergantung pada ketinggian di atas permukaan laut. Contohnya apa? Contohnya misalkan di sini sama di Surabaya atau di puncak gunung itu nanti titik air itu bisa berbeda. Karena apa? Karena vapor pressure atau tekanan uap air itu berbeda-beda tergantung dari
ketinggiannya terhadap permukaan air laut ya, seperti itu. Misalkan di Surabaya itu relatif sama dengan air laut. Air di sana mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi ketika Anda bawa ke Malang, kemungkinan dia itu titik didihnya sekitar 98 ya. Karena apa? Karena kita beda ketinggian antara di sini dengan di Surabaya. Apalagi kalau teman-teman misalkan bawa ke Bromo ya, bawa ke Bromo, titik didih air di sana pasti lebih rendah daripada di Malang ya, seperti itu. Karena vapor pressure-nya si air itu nanti berbeda-beda tergantung pada ketinggiannya. Seperti itu. Jadi atmospheric pressure ini tergantung ketinggiannya dia, seperti itu, berada pada daerah di mana, seperti itu ya. Nah, yang kedua ini adalah kerja atau work. Nah, work ini sering diartikan sebagai apa? Gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda ya, oke, atau suatu objek pada jarak tertentu ya. Contohnya misalkan Anda ada kardus ya dengan berat tertentu, Anda dorong itu kardusnya. Oke, Anda dorong sampai dia pindah misalkan pindah 2 meter gitu. Nah, Anda dorong dengan gaya konstan ya, pindah 2 meter. Nanti work yang Anda berikan itu berapa, atau kerja yang Anda berikan berapa, itu disebut sebagai work. Nah, work ini juga terkait dengan perubahan volume ya. Misalkan kalau kita punya piston ya, tahu piston itu gerakannya maju mundur ya. Nah, ketika dia mundur itu kan volumenya besar. Oke, ketika Anda tekan, dia mengalami perubahan volume ya, dari volume besar menjadi volume kecil. Nah, di situ antar hubungan antara kerja dengan tekanan itu ada juga akhirnya di sini. Kalau misalkan ini tadi, kalau volumenya besar, tekanannya relatif kecil ya. Kalau volumenya kecil, tekanannya relatif besar. Maka work itu bisa juga dirumuskan sebagai tekanan yang diberikan untuk menyebabkan perubahan volume di sini. Jadi P dV, V sama dengan P dV. Jadi nggak hanya V sama dengan F kalikan S atau F kalikan L, bisa juga P kalikan delta V seperti itu, atau P dV seperti itu kerja. Nah, work sendiri itu jenisnya macam-macam. Jadi nggak hanya work yang di ini piston tadi ya. Jadi work itu ternyata atau kerja itu, kalau work yang berkaitan dengan piston tadi itu disebut sebagai boundary work di sini. Misalkan itu yang Anda tekan maju mundur tadi. Bisa juga Anda memberikan pengadukan ya, pengadukan pada fluida atau pengadukan pada fluida yang mengalir ya. Seperti itu disebut sebagai sub work. Atau misalkan pada propellernya perahu itu loh. Perahu kan punya propeller itu ya. Dia akan melawan siapa? Melawan si air atau gaya yang dibutuhkan untuk memutarnya tadi, itu disebut sebagai worknya. Atau bisa juga misalkan Anda punya kettle air listrik ya, kettle air listrik atau ceret listrik itu. Nah, dia itu juga memberikan kerja sebenarnya, kerja ke dalam si airnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk energi elektrik ya, energi elektrik. Nah, seperti itu. Jadi kerja bentuknya tuh macam-macam, nggak hanya gaya yang diberikan untuk maju mundur tadi. Jadi bisa berupa 3 ini tadi. Oke. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, karena kita tadi membahas kerja ya, Nah, di sini ada satu satuan energi lagi, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena dia bergerak, seperti itu. Atau bisa didefinisikan lagi sebagai kerja yang dibutuhkan untuk mengakselerasi suatu objek ya pada masa tertentu dari satu kecepatan ke kecepatan yang lain, seperti itu. Jadi kaitannya masih dengan kerja tadi, seperti itu. Nah, ini kalau kita turunkan di sini, tadi kan kita tahu ya, kerja itu sama dengan MA atau F ya, kali A kalikan L atau jarak yang ditempuh. Di sini A itu adalah kecepatan ya. Kecepatan itu artinya apa? Perubahan. Ini percepatan. Percepatan itu artinya adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya di situ. Maka di sini bisa saya turunkan di sini. Berarti W atau energi kinetik sama dengan M kalikan, nah ini tadi U kan U itu velocity ya di sini, kalikan du. Ya di sini maka energi kinetiknya ketemu setengah mv kuadrat ya, dari kecepatan awal jadi kecepatan akhir. Berarti kecepatan akhirnya berapa, kecepatan awalnya berapa, seperti itu. Nanti di sini bisa dihitung seperti itu, yaitu energi kinetik. Kemudian yang kedua adalah energi potensial. Nah, ini energi yang dimiliki oleh suatu benda karena perbedaan ketinggian, seperti itu. Sama seperti yang tadi ya, misalkan Anda berdiri pada, tapi energi potensial ini dihitung berdasarkan apanya? Berdasarkan datum ya. Datum itu ketinggiannya pada referensi tertentu. Bisa jadi Anda memakai referensi permukaan tanah, bisa jadi Anda memakai referensi permukaan meja. Jadi tergantung pada referensi Anda menghitungnya dari mana, seperti itu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah internal energi atau energi dalam. Ini bukan energi dalam yang dimiliki oleh para pendekar itu ya, misalkan ditiup orangnya bisa terbang kayak gitu, bukan ya. Ini adalah energi dalam terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan atau pergerakan yang dialami suatu substance ya, atau zat, molekul-molekul suatu zat. Contohnya ini, misalkan air diam di atas meja, kira-kira dia punya energi nggak? Pertanyaannya seperti itu. Diam loh ya, diam, nggak bergerak. Ketinggiannya mungkin kalau kita pakai referensi di atas meja, energi potensialnya juga 0. Suhunya 25 derajat Celcius. Kalau kita hitung pada suhu 20, pada referensi 25 derajat Celcius, Cp delta T-nya juga 0 ya. Tapi pertanyaannya, dia nggak punya energi, enggak? Punya, di situ dia punya energi. Nah, punya energi. Nah, energinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pergerakan molekul-molekul air, seperti itu. Atau gampangnya gini, misalkan Anda punya kertas tuh, atau punya bensin lah, bensin atau kertas, dia itu diam aja gitu. Kira-kira punya energi nggak? Punya. Kok tahu? Dari mana? Dari misalkan kalau Anda bakar, kira-kira dia tuh menghasilkan panas nggak? Kalau dia menghasilkan panas, maka dia memiliki energi. Ya kan? Si bensin juga gitu, Anda bakar, dia menghasilkan panas. Dan berarti dia menghasilkan energi juga. Nah, itulah yang disebut sebagai energi dalam. Energi dalam itu bisa terkait dengan energi gerak ya, gerak dari tinjauan molekuler ya, bisa transaksi, rotasi atau getaran ya, seperti itu, atau energi ikatan yang dimiliki oleh substansinya. Jadi benda diam itu sebenarnya juga punya energi ya, seperti itu. Oke. Nah, sama seperti ketika Anda punya iridium ya, yang digunakan sebagai reaktor nuklir ya, seperti itu. Nah, dia diam aja dia punya energi. Kok tahu? Tahu, dia karena dari energi fisi fusinya itu kita bisa membuat energi listrik tenaga nuklir, seperti itu. Berarti dia kan memecah energi ikatannya di situ ya. Nah, seperti itu. Jadi itu internal energi. Yang terakhir, ini ada heat atau panas. Nah, ini yang perlu dibedakan ya antara heat dengan entalpi ya, karena mungkin dari SMA teman-teman belajarnya sama ya, Q sama dengan mCp delta T, delta H juga mCp delta T, sama rumusnya ya. Nah, cuma pengertiannya di sini yang beda, Misalkan saya punya di sini contoh, ini ada air yang dipanaskan pakai api gitu ya, pakai api. Misalkan awalnya suhunya 25 derajat Celcius, ya kan? Naik menjadi misalkan 78 derajat atau mendidih menjadi 100 derajat Celcius. Nah, panas yang dibutuhkan untuk menaikkan air tadi berapa? Berarti kan Q sama dengan mCp delta T. Dari suhu 25 sampai suhu 100, M-nya masanya air. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Perubahan entalpi airnya berapa? Sama rumusnya mCp delta T juga. Nah, dua term ini itu kan beda tadi pertanyaannya. Yang pertama, heat itu adalah berapa energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Nah, itu satuannya juga sama-sama joule ya. Cuma ada berapa energi, seperti itu kan ya. Kalau entalpi dengan berapa perubahan. Nah, itu beda berarti ya. Berarti di sini kalau energi itu dipengaruhi, kalau yang tadi ya berapa energi yang diberikan itu dipengaruhi oleh keadaan luar ya, seperti itu, keadaan luar ya. Keadaan luar diberikan oleh apa? Diberikan energi yang diberikan oleh si apinya tadi, ya kan ya, panas ya tadi. Nah, berarti di sini kan ada transfer ya, transfer dari mana? Dari si api ke air. Nah, itu disebut sebagai Q. Berapa yang ditransfer? Yang ditransfer sebesar mCp delta T. Kemudian si airnya mengalami perubahan suhu kan ya, dari suhu 25 menjadi suhu 100. Nah, ini yang disebut sebagai entalpi, ya kan? Perubahan yang dialami air ini disebut sebagai entalpi. Jadi dia bukan mengalami transfer ya. Si airnya tidak dipindahkan, tidak. Tapi yang dipindahkan adalah energinya. Dari mana? Dari si dari si api ke air, yang menyebabkan perubahan energinya air sama dengan perubahan energi yang diberikan ke air tadi. Nah, perubahan energi yang diberikan ke air adalah Q, menyebabkan perubahan airnya sebesar delta H. Nah, sehingga delta H sama dengan Q, seperti itu. Oke, rumusnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Nah, ini yang biasanya sering menjadi jebakan Batman bagi teman-teman yang belajar perpindahan energi ya, seperti itu. Tolong nanti dibedakan antara energi Q ya atau panas dengan entalpi. Kalau entalpi itu dia state reference ya, artinya dia tergantung reference-nya kita pakai suhu berapa kita menyatakannya. Misalkan
entalpinya air 100 derajat Celcius diukur pada suhu reference 50. Nanti ketika diukur pada suhu reference 25 hasilnya beda. Cuma kita harus konsisten. Kalau misalkan kita memakai T-nya reference-nya itu misalkan suhu 50, berarti nanti di semua perhitungannya kita memakainya reference-nya juga 50. Kan delta H sama dengan MCP delta T. Delta T-nya berarti T2 minus T1 di sini. Entalpi berarti dari keadaan 1 ke keadaan 2, ya kan? Nah, berarti kalau Anda menghitung perubahan entalpinya, maka misalkan dari suhu 25 ke 50 pakai T referensinya 50. Ya, berarti di sini MCP delta T pada keadaan akhir dikurangi MCP delta T pada keadaan awal. Di sini delta T-nya itu berarti T keadaan akhir dikurangi T reference, ya, dikurangi dengan T awal dikurangi T reference juga, seperti itu. Sehingga nanti T-nya itu bisa dicoret, seperti itu. Sehingga hanya muncul nanti T100 dikurangi T25 karena 50-nya sama-sama dicoret, seperti itu. Ya, jadi itu bedanya entalpi dengan panas tadi. Kalau panas tadi ya itu adalah sejumlah energi ya, sejumlah energi yang ditransfer ya, sejumlah energi yang ditransfer dari satu titik ke titik yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada perbedaan suhu di sini. Jadi ya, ini terkait juga dengan hukum termodinamika 2. Jadi panas itu tidak bisa serta-merta berpindah dari titik 1 ke titik 2. Itu harus ada driving force-nya. Driving force-nya apa? Driving force-nya suhu, karena panas nggak mungkin pindah dari suhu yang lebih kecil ke suhu yang lebih tinggi. Yang ada adalah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih kecil. Contohnya apa? Pada pemanasan si air tadi, panasnya pindah dari si api ke si air, seperti itu. Jadi yang panasnya tinggi siapa? Si apinya kan ya, pindah ke yang lebih kecil si air tadi. Oke? Nah, itu terkait berbagai besaran dan satuan yang sering kita pakai nanti ke depannya ketika mempelajari mata kuliah termodinamika ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit latihan menggunakan Excel sini ya, tentang konversi dan penggunaan satuan ya di situ. Kita coba. Nah, di sini kita punya contoh ya, kita punya contoh di sini, contoh soal. Nah, di sini contoh soal. Fluida yang mengalir dengan kecepatan 2 meter per second melalui sebuah pipa dengan diameter 3 cm. Jadi ada fluida mengalir sebuah pipa diameternya 3 cm. Dari kecepatan ini, seorang engineer teknik kimia ingin mengetahui flow rate volume ya, berarti ini ya. Kalau tidak dinyatakan mass flow rate atau molar flow rate, berarti flow rate itu dalam satuan volume ya. Dari fluida tersebut, karena nantinya akan berpengaruh pada perhitungan proses pemanasan, seperti itu ya. Nah, di sini ditanyakan berapa nilai mass flow rate yang ditemukan oleh engineer tersebut jika densitas fluidanya itu adalah 1 kg per liter. Dan jika diminta mass flow rate-nya nanti dalam satuan pound mass per second. Nah, ini LBM ini bacanya pound mass ya. Pound, satuan pound per second. Berapa nilainya? Ya, ini kita gambar dulu. Sistemnya seperti ini. Jadi dibiasakan ya kalau misalkan kita mengerjakan soal itu bisa kita gambar skemanya, karena gambar itu berbicara 1000 bahasa ya daripada perkataan. Kita dengan melihat gambar aja ini kita bisa paham, oh maksudnya si soal itu seperti ini ya. Jadi kita gambar dulu. Di sini ada pipa ya. Kemudian fluidanya mengalir dengan kecepatan 2 meter per second. Diameternya 3 cm. Nah, data yang kita ketahui kita tuliskan dulu. Data yang kita ketahui, V-nya di sini adalah V-nya itu 2 meter ya. 2 meter per second. Kemudian si diameternya ini 3 cm ya. Nah, di sini karena mau kita rubah ke liter nanti ya, dan kecepatannya satuannya juga meter per second, maka diameternya kita rubah. Oke, kita rubah ke meter. Cara ngerubahnya kita manfaatkan fitur yang ada di Excel ya. Di sini ada fitur convert ya. Fitur convert. Ini saya hapus dulu. Gini cara makainya ya, biar teman-teman sekalian belajar di sini. Convert. Ya, convert dalam kurung kita ubah di sini, dalam yang kita rubah di sini ada number ya. Yang mau kita rubah kita klik ya. Dirubah dari satuan apa? Dari satuan cm ke satuan meter di sini. Kita kurung tutup seperti ini. Atau teman-teman juga bisa klik langsung seperti ini juga bisa ya, di sini. Ada meter, klik 2 kali ya, dan langsung di enter aja. Nanti sudah berubah dalam satuan meter. Dari situ nanti banyak banget ya fitur fitur convert ini. Contoh yang lain misalkan convert di sini. Misalkan ini ya, mau kita rubah ke satuan
apa? Misalkan dari satuan cm ya, kita rubah ke satuan, nah bisa dirubah ke satuan inch ya, feet, macam-macam di sini ya. Contohnya misalkan kita rubah ke satuan foot ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah merubah sendiri dalam satuan feet ya. Berarti di sini 3 cm sama dengan 0,098425 feet. Anda juga bisa menggunakannya untuk mengubah satuan energi, satuan tekanan, satuan suhu, ya seperti itu. Oke, ini densitasnya tadi kan 1 kg per liter. Kita tuliskan di sini 1 kg per liter. Oke. Nah, di sini seperti yang dibahas di awal tadi ya, kita tahu kalau flow rate Q ya, flow rate Q itu sama dengan apa? Luas penampang dikalikan kecepatan ya di sini. Maka luas penampangnya kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya. Nah, di sini kebetulan saya ngitungnya luas penampangnya pakai diameter 1/4 pi kalikan d kuadrat. Nah, di Excel Anda tidak perlu mengetik 3,14 ya, karena pi itu dia di belakang komanya itu banyak. Maka kita cukup bisa mengetikkan seperti ini. Pi ini otomatis nanti sama Excel dikenali sebagai bilangan pi ya. Jadi 1/4 kalikan pi kalikan B16 itu diameter kuadrat di sini. Anda klik di sini ya. Jadi Anda klik di sini. Klik aja di sini ya gini. Kemudian tanda pangkat ini kuadrat ya seperti itu. Oke, di enter. Kita tahu berarti luasnya kita ketemu 0,0707 meter persegi atau meter kuadrat. Maka flow rate-nya berapa? Nah, flow rate-nya itu ketemu ini. Flow rate kan kecepatan dikalikan luas ya di sini. Kecepatan kalikan luas, tinggal dikalikan aja langsung. Kecepatan kalikan luas ketemu 0,00144. Oke, nah kebetulan di sini kalau kita mau mengubah kesatuan massa, di sini kan dia per liter ya, per liter. Maka meter kubik ini harus kita rubah dulu ke liter di situ. Nah, kita manfaatkan lagi fitur convert di sini ya, fitur convert dari si Excel-nya. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita ketik dulu convert, kemudian kita klik di flow rate-nya, diubah dari satuan meter kubik ini ya, meter kubik menjadi satuan liter di sini, ini L ini. Oke, ketemu 1,413117. Ini teman-teman tapi harus memperhatikan ya di sini. Ini misalkan kalau liter itu di mana namanya? Di Excel itu biasanya keluar jendela kecil di sini. Singkatannya apa ya? Singkatannya nggak perlu diketik liter gitu. Di sini ada misalkan liter ini ya. Liter berarti cukup diketik L di sini ya, liter kayak gitu. Nah, nanti untuk satuan yang lain menyesuaikan ya, sesuai dengan yang muncul di situ tadi. Ketemu flow rate-nya 1,4137 liter per second. Nah, dari hubungan densitas tadi yang sudah kita pelajari di slide yang awal tadi, rho sama dengan M per V, ya, seperti itu. Maka ketemu, kalau kita mau mencari massa, tinggal dikalikan, rho-nya kalikan V di sini. Oke. Nah, rho-nya tadi di sini kan ya. Rho kalikan V, ya di sini. Kilogram per liter dikalikan liter per second, ketemunya kilogram per second, seperti itu. Nah, ini kalau mau kita rubah ke satuan pound mass, ya tinggal manfaatkan fitur convert lagi dari kilogram menjadi pound mass di sini. Jadi singkatannya ini tadi yang kita pasang di sini harus diperhatikan, harus sesuai dengan tabel yang muncul tadi. Nah, tabel ini. Oke, harus sesuai dengan tabel yang muncul di sini seperti itu. Oke. Nah, gampang. Jadi kita sudah ketemu mass rate-nya itu ketemu sekian ya. Dalam satuan kilogram per second, dalam satuan pound mass per second ketemu sekian. Oke. Jadi, saudara kalau mau mengerjakan soal-soal yang terkait ada hubungannya dengan konversi-konversi, manfaatkan aja fitur convert yang ada di Excel seperti itu. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua. Di sini ada soal yang kedua. Air dengan volume 2000 ml ya, pada suhu 140 derajat Fahrenheit, ingin dinaikkan suhunya 20 derajat Celcius. Berarti kalau ingin dinaikkan suhunya kan harus diberikan energi. Diberikan energi dalam bentuk apa? Panas Q tadi ya. Jika kapasitas panasnya atau Cp-nya dianggap konstan pada suhu pada 4200 Joule kilogram per derajat Celcius. Nah, ini artinya apa sih 4200 Joule kilogram per derajat Celcius? Ini artinya adalah untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius 1 kg air itu dibutuhkan 4200 Joule. Nah, itu artinya satuan ini ya. Berarti sejumlah ini itu dibutuhkan untuk menaikkan suhunya air sebesar 1 derajat Celcius dengan massa 1 kilogram. Oke, yang ditanya adalah hitunglah panas yang diperlukan. Oke, panas yang diperlukan pada proses tersebut dalam satuan BTU. BTU itu British Transfer Unit ya, seperti itu. Oke. Jadi satuannya bukan Joule, nanti sudah ketemu Joule kita convert ke BTU. Oke.
Nah, dengan data densitas air itu seperti ini. Jadi, suhu itu mempengaruhi rho tadi. Karena apa? Karena suhu itu mempengaruhi volume. Ketika volumenya berbeda, otomatis densitasnya berbeda. Nah, ini contohnya punyanya si air ya, pada berbagai suhu. Oke, di sini. Oke, pada berbagai suhu. Oke, sekarang kita lihat dulu datanya tadi ya. Datanya, si air tadi punya volume berapa? Punya volumenya 2000 ml. Kemudian T-nya 140 derajat Fahrenheit. Nah, kita kalau mau menggunakan tabel ini kan perlu satuannya dalam Celcius. Maka Fahrenheit kita rubah dulu ke satuan Celcius. Caranya gimana? Caranya sama, menggunakan fitur convert tadi. Jadi convert B118 140 ini dari satuan Fahrenheit dikonvert ke satuan Celcius. Ketemunya 60 derajat Celcius. Nah, kemudian CP-nya itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius di sini. Oke. Nah, densitasnya karena suhunya ini tadi ya 60, maka densitasnya kita bisa ngambil di sini. Maka Anda tinggal gini aja, sama dengan ini, tinggal diisikan di sini ya. Gini ya, diklik gini. Oke. Ketemu satuannya gram per mililiter di sini. Oke. Nah, di situ nanti berarti masanya karena volumenya 2000 mili, rho sama dengan M per V. Ya kan? Rho sama dengan M per V tadi. Ini saya copy aja. Di sini ya, rho sama dengan M per V. Oke, maka untuk mencari masanya tinggal aja rho kalikan V di sini. Oke, rho-nya ini kalikan V. Kita ketemu masanya dalam satuan gram. Kalau mau ngubah ke satuan kilogram, itu Anda bisa tinggal membagi 1000 atau pakai convert lagi juga nggak apa-apa ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita menghitung nilai Q. Q panasnya yang digunakan untuk menaikkan suhunya 20 derajat Celcius tadi itu adalah sebesar Q tadi ya. Berarti di sini kita masukkan aja. Oke. M sama dengan Q sama dengan masanya ya, kalikan CP-nya kalikan delta T-nya 20 di sini ya. CP-nya karena satuannya Joule, berarti nanti kan delta T-nya kan satuannya Celcius ya. Berarti nanti Celciusnya hilang. Ya kan? Masanya dikalikan massa kilogram per kilogram hilang. Berarti tinggal satuan Joule. Ketemu sekian, 105.207 Joule. Ini kalau mau dirubah ke BTU ya, tinggal diganti ini ya. Convertnya sama dari Joule ini dirubah ke BTU di sini. Oke, ketemu sekian. 156, 58, 192. Nah, gampang. Jadi kalau kita bisa menggunakan Excel, itu kita bisa mempercepat perhitungan-perhitungan yang kita butuhkan dan membantu ya seperti itu. Jadi harapannya nanti di mata kuliah ini teman-teman semua perhitungan bisa dilakukan perhitungan Excel. Karena apa? Biar teman-teman terbiasa menggunakan Excel. Karena nanti di dunia kerja yang paling sering digunakan itu adalah ini ya, untuk melakukan perhitungan, laporan itu menggunakan Excel seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya ketika Anda sudah kerja, Anda tidak bisa mengoperasikan Excel seperti itu. Karena ini merupakan salah satu kompetensi wajib seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran dan tutorial hari ini. Nanti akan kita sambung lagi pada pembahasan tentang hukum termodinamika 1. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.